Aku tidak mau. Lebih baik sunnah tapi mudah kita jalani ketimbang wajib tetapi berat bagi kita. Karena memang solat malam itu termasuk disebut itu kesenangan Nabi. Jadi kesenangan Nabi itu bisa jadi wajib bagi Nabi. Orang itu ketika berbuat ibadah sudah biasa, jadikan dia rutin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai bentuk-bentuk ibadah yang dilakukannya secara konsisten. Wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun sedikit tetapi engkau konsisten melakukannya, itu tercinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengumpulkan kita ini? Salat sunat semacam begini ini siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sampai meninggal dunia tidak pernah mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk salat tarawih itu jamaah. Tidak. Sampai meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala menjadi pemimpin umat, pemimpin negara. Beliau menjadi imam. Biasa kan? Beliau menjadi imam. Di masa khilafah beliau 2 tahun lebih tidak pernah beliau lakukan solat tarawih di masjid. Bukan berarti tidak ada orang yang solat tarawih di masjid, ada. Yang mau solat, mau bikin jamaah, silakan. Nabi membenarkan ada jamaah. Jadi ada yang berjamaah begitu. Sampai datang zamannya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau khilafahnya panjang 10 tahun. Dan negeri aman, tentram. Ya, Masya Allah. Kita sudah bisa melumpuhkan 2 imperium. Rezeki datang banyak banget. Pampasan perang dan lain sebagainya. Di zamannya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau menyaksikan ini kelompok yang sholat tarawih di masjid ini banyak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Banyak betul. Beliau melihat ini kayaknya tidak teratur ini. Ya. Maka beliau mengusulkan, bagaimana kalau dibikin satu jamaah saja? Bikin jamaah. Ya. Karena Rasulullah melakukan itu 8 rakaat. Bacaannya panjang. Rasulullah SAW. Sayyidina Umar melihat ini aneka ragam. Berapa rakaat? Tidak terhitung. Ada yang sekian, 20, ada yang 30, ada macam-macam. Maka Sayyidina Umar bin Khattab membuat mereka seragam semua. Bagaimana? Saya tunjukkan seorang imam, bukan dia. Dia tugaskan satu orang imam ya. Ini satu pekerjaannya. Yang dipilih adalah Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab dari kalangan orang Al-Ansar yang mengimami sholat tarawih. Kemudian semuanya berderet jadi satu jamaah, teratur, rapi. Itu inisiatif Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dan sahabat tidak ada yang protes. Begini begitu. Kenapa? Mereka menyaksikan Nabi mencontohinya. Sayyidina Abu Bakar betul tidak melakukannya, tetapi dia tidak melarang. Artinya para sahabat-sahabat itu orang-orang yang berilmu khususnya semuanya menerima ini. Seakan-akan itu satu kesepakatan. Zahirnya satu kesepakatan sahabat. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan apa? Ni'mal bid'atu hadhihi. Dia terus terang mengatakan ini bid'ah. Artinya sesuatu yang baru. Tetapi bukan tercabut dari akar. Yang bid'ah, yang dolalah, yang tercabut dari akar ajaran Islam. Tidak ada hubungannya sama sekali. Maka dikatakan ini al-bid'atu hasanah. Yang pertama kali menggunakan kata-kata itu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita menyatakan bahwa bid'ah itu bisa bermacam-macam. Ya. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Tetapi rupanya manusia biasanya kali mungkin itu kalau sudah dia bikin sesuatu yang baru, dia ngaco. Kenapa? Supaya lebih terkenal.
lebih tenar, ada syahwat tanpa atas dasar, terputus dari akar ajaran agama Islam. Itu yang berbahaya, ya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa itu sesuatu yang istimewa, ya. Subhanallah. Semua kita tahu bahwa kedudukan puasa, betapapun hebatnya, betapapun istimewanya, tidak setaraf dengan kedudukan salat. Semua rukun-rukun Islam, tapi bertingkat-tingkat, ya. Maka tingkatan yang tertinggi, yang mutlak itu la ilaha illallah. Syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah rukun pertama dari agama Islam. Dan itu insya Allah yang menyelamatkan kita dari api neraka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua perbuatan-perbuatan keimanan tidak akan pernah keluar daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan tu firman Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak Adam itu untuk dirinya. Illa siyam fa innahu li. Kecuali puasa itu untuk aku. Bukan Allah memerlukan puasa kita. Tidak. Karena itu adalah suatu amal yang penuh rahasia. Dia amal pencegahan. Seseorang mencegah untuk melakukan hal-hal yang boleh dilakukan. Dia mencegah dirinya atas dasar apa? Keinginan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi pencegahan diri terhadap kebiasaan-kebiasaan adalah sesuatu yang berat dan kemudian tidak bisa dinilai. Siapa yang menilai kita puasa? Kalau sholat, orang melihat kita datang ke masjid, melakukan gerak. Sholat itu ada geraknya, ada penampilannya, ada zahirnya. Kalau puasa, zahirnya apa? Zahirnya tidak kelihatan, karena ibadah menghentikan sesuatu. Artinya sesuatu tidak dilakukan. Kalau dilakukan, terlihat apa yang dia lakukan. Tapi kalau dia menghentikan sesuatu, dari mana kita tahu dia menghentikannya? Di hadapan kita dia menghentikannya. Betul. Tetapi di rumahnya, dari mana kita tahu dia menghentikannya? Di rumahnya, di kamarnya, di kamar mandi. Boleh jadi dia makan di situ, di kamar mandi. Ya. Kemudian dia keluar belagak kelaparannya. Ya. Jadi suatu ibadah yang tidak bisa dinilai. Ibadah yang tidak bisa dinilai oleh makhluk itu adalah puasa. Orang bisa lihat orang ini sholat, dikatakan orang ini soleh. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, ketika ada orang ya mencari istri, meminang anak seseorang, orang tuanya, keluarganya ingin cari tahu, ini orang ini siapa ya? Ya. Orang ini siapa? Oh, ini muslim. Oh iya, muslim. Ya, oke. Dia bilang dia muslim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ahlan wa sahlan. Kita terima Islamnya. Tapi aku ingin tahu sejauh mana keislamannya. Sejauh mana praktek kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita tahu. Ada yang tahu enggak? Ada yang mana saya tahu? Apa? Saya tahu. Kau tahu betul? Tahu betul. Tahu betul. Dari mana kamu tahu? Dilaporkan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar panggil orang itu. Kau kenal orang ini? Kenal. Orang ini baik. Oh, baik betul, baik. Dari mana kau tahu dia baik? Oh, ahli ibadah. Di mana kau lihat dia ibadah? Di masjid. Ya, saya tahu pasti di masjid. Ya. Dia banyak zikirnya dia. Oh ya. Semua ditanya semua ya. Tidak ada yang lain yang kau ketahui tentang dia. Tidak ada. Kamu pernah berbisnis dengan dia? Pernah hubungan uang dengan dia? Nilai seseorang itu apa? Bukan kehadiran dia di masjid berkali-kali itu. Tidak cukup itu. Tidak cukup. Penilaian siapa? Sayyidina Umar.
Iya, saya tahu kau nilai dia kerana kau lihat dia di masjid kan. Iya, orang masuk masjid pasti orang soleh. Masa mungkin dia orang jahat? Ya, tapi tidak cukup. Tidak cukup itu. Kau pernah berbisnis dengan dia? Tidak pernah. Kemudian kau pernah hidup bersama dia dalam satu perjalanan. Kau sama dia. Bagaimana sikap dia kepada kamu, kepada yang lain, kepada manusia, dan kepada orang lain? Pernah enggak dalam satu perjalanan sama dia? Jawabannya tidak pernah. Kamu tidak kenal dia. Tidak dipakai oleh Sayyidina Umar. Tidak. Cari informasi tentang orang ini. Kalau kamu meragukannya, ini saudara kamu ini memberi kesaksian tidak ada dasarnya sama sekali. Karena solat itu mudah sekali orang menilai ini orang baik. Memang harus kita nilai baik. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, kita pasti mengatakan dia baik, diterima oleh Allah. Allah menerimanya, masa kita menolaknya? Tetapi masalah yang lebih khusus, yang memiliki tanggung jawab ke depan, apalagi perkawinan yang akan melahirkan anak keturunan, berkaitan dengan pendidikan dan sifat, tidak bisa. Bukan semudah itu ya. Dan puasa itu adalah ibadah yang tidak bisa dinilai, karena dia tertutup sebetulnya. Haji, kita kalau haji itu kita undang orang, saya mau berangkat pergi haji. Dan itu bukan riya. Bukan riya. Karena Rasulullah mengatakan apa? Khairul haji al-ajju wa thajj. Al-ajju wa thajj. Al-ajju itu apa? Yang disuarakan. Maka kita disuruh bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma la syarika laka labbaik. Itu di Mesir itu, orang kalau mau berhaji, Masya Allah, itu sudah diucapkan mabruk, mabruk itu sejak pendaftaran jadi haji. Sudah dipanggil Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Kenapa? Ya, itu sangat terkenal itu kalau haji itu. Sedemikian rupa di negeri kita juga demikian. Di negeri-negeri, di tempat-tempat tertentu begitu. Itu haji itu bagikan subhanallah pesta besar. Ya. Itu ada dasarnya selama tidak melampaui batas. Khairul haji al-ajju wa thajj, yang disuarakan. Menyatakan cinta kepada Allah secara demonstratif. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu ungkapan pernyataan cinta dan penyerahan yang dilakukan secara demonstratif. Jibril datang, wahai Nabi, wahai Rasul, Allah perintahkan kepada kamu untuk sampaikan kepada sahabat-sahabat kamu, umat kamu, bersuara ketika talbiyah, bersuara. Sampai kaum perempuan pun bersuara selama tidak bisa menyebabkan fitnah. Kalau dia rasa dirinya suaranya fitnah, berhenti dia. Orang perempuan. Itu dalam haji. Beda. Nah kalau puasa, mengumumin bagaimana saya berpuasa hari ini, ya insya Allah ramai-ramai kita berpuasa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tahu. Tetapi tidak semuanya puasa itu, walaupun kita lakukan, ini terpulang kepada kita masing-masing. Walaupun kita lakukan, ya, tidak semuanya itu berbobot. Na'udzubillah, ya. Dalam hadisun sahih riwayat Ibnu Majah wa sahahahu al-Albani, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Betapa banyak puasa-puasa yang tidak ada hasilnya. Ini hadis Nabi SAW. Kecuali lapar dan haus. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Sampai salat malam. Salat malam itu kan tersembunyi. Tapi dikatakan apa oleh Nabi SAW, betapa seringnya orang itu salat malam, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali
hilang kesempatan tidur, istirahat. Illa sahar, kecuali apa? Tidak tidur. Ya, naudzubillah. Tapi insyaAllah itu jarang begitu. Namanya sholat malam itu kan dilakukan penuh rahasia ya. Tapi jangan sampai sholat malam itu doanya apa itu? Tujuannya apa itu? Mungkin itu lebih berkaitan dengan tujuan sholat itu, dengan doa yang dia lakukan. Ya, ada orang dalam sholat itu rencana juga dia, rencana makar kepada kaum muslimin. Bisa saja sholat malam dia. Nauzubillah. Salah memahami sholat malam. Nauzubillah itu. Dikatakan ruba. Kata ruba artinya apa? Betapa banyak. Bisa juga artinya apa? Ada juga tidak banyak sih. Begitu. Subhanallah. Saya kira itu tidak banyak. Tapi Rasulullah ingatkan kita. Sampai sholat malam itu yang sangat khusus itu. Kalau dalam sholat muncul itu ide-ide yang negatif, ide-ide yang menyesatkan umat, nauzubillah min dzalik ya. Dan hadis yang lain, man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Hadisun sahih. Dikatakan bahwa barang siapa yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan kesaksian palsu atau memanfaatkan kesaksian palsu. Bukan saya yang bersaksi begitu, yang bersaksi orang lain, tapi dia memanfaatkannya atau dia mengamalkan ya, kemaslahatan yang terkandung di dalam kepalsuan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku tidak perlu puasa kamu. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak berhajat terhadap seseorang yang harus meninggalkan makannya dan minumnya, tapi dalam waktu yang sama lakukan kezaliman dengan cara-cara yang zalim juga. Memang kezaliman dibangun di atas kezaliman. Ya, saya kira mungkin untuk sementara dicukupkan sekian. Ada sekian banyak pelajaran yang insya kita akan peroleh dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita ya, dan semuanya mengandung keberkahan. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan hari-hari besar nilainya ya, besar derajatnya, Ramadan yang tiada duanya. Tinggal beberapa hari lagi insyaAllah akan datang bulan Ramadan, bulan yang suci itu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita sampai Ramadan dan Allah berikan kepada kita kesehatan yang lebih memadai. Kita mohon kepada Allah ditambahkan untuk kita kesehatan kita, kemudian ditinggikan afiat kita atas dasar kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, atas dasar pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana innana sami'na munadan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar
Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, telah datang kepada kami utusanmu, nabimu, membacakan kepada kami firman-Mu, ya Allah, an aminu bi rabbikum, berimanlah kamu dengan iman yang hakiki kepada pencipta kamu, penganugerah kamu, Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada nikmat dan karunia kecuali datang darinya. Kami langsung menerima, ya Allah, tanpa ditunda-tunda. Fa'amanna ya Allah. Kami minta Engkau menilainya, kami langsung menerimanya, ya Allah. Tidak pernah kami ragu. Alhamdulillah, kami dilahirkan dalam Islam. Engkau membimbing kami sehingga kami merespon himbauan-Mu, firman-Mu, Nabi-Mu, ya Allah, dengan tanpa ditunda-tunda, ya Allah. Maka berikanlah kepada kami nilai as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ya Allah, Engkau Maha Dermawan, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami pemberian-pemberian-Mu yang besar, yang agung, yang suci, yang mulia, yang tak terjangkau oleh kami. Amal kami tidak mungkin membuat kami sampai ke sana, ya Allah. Bahkan pikiran kami pun tidak bisa sampai ke sana. Pemahaman kami pun belum sampai ke sana. Tapi kasihkanlah saja kami, ya Allah. Kerana Engkau Maha Dermawan, Engkau Maha Baik, Engkau harapan kami, Engkau kecintaan kami, ya Allah, selama-lamanya. Ya Allah, kuatkanlah la ilaha illallah di hati kami, ya Allah. Jangan bikin keraguan sama sekali, ya Allah. Gangguan apapun dari kehidupan duniawi ini, ya Allah, tidak akan menggoyahkan la ilaha illallah untuk kami, anak-anak kami, keluarga kami, untuk muslimin semuanya kami berdoa, ya Allah, tutuplah aib kami. Jangan sampai kami dipermalukan di kehidupan duniawi ini, ya Allah, apalagi di kehidupan akhirat. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah semua janji-janji-Mu yang pernah disampaikan oleh wahyu-Mu, yang pernah diucapkan oleh para nabi-nabi-Mu, ya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau Maha mengabulkan doa, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min corona wal awbi'a wal amrada wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, banyak bala, penyakit, pandemi, apapun namanya, ya Allah, menakutkan kami, ya Allah, membuat kami terganggu. Kami makhluk-makhluk yang lemah, ya Allah. Selamatkanlah kami dari pandemi itu. Segerakan dia hilang, ya Allah, di bumi kami, di bumi kaum muslimin, ya Allah. Hilangkanlah dari bumi ini semuanya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada semua hamba-hamba-Mu, ya Allah, agar supaya mereka bisa memiliki kesempatan ingat kepadamu, kembali kepadamu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, Allahumma kshif anna corona, fa innahu la yakshifu anna corona ghairuk. Tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Dikau, ya Allah. Wahai yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.